Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, petinggi kelas ada semua di sini ini. Aduh. Para pejabat tinggi ada semua di sini. Jadi pejabat tinggi negara ada semua di room ini ya. Wah. Baik, teman-teman semua. Jadi di sini komplit kayaknya kita ini ya. Jadi ada Pak Presidennya, ada Pak Wakilnya ya. Kemudian juga ada YouTubernya di sini. Wah, asik ini kelompok ini ya. Baik, teman-teman semua. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama di dinamika kelompok dan sekarang kita masuk ke agenda 1. Bela negara. Jadi agenda 1 itu agenda sikap perilaku bela negara. Jadi teman-teman semua, Ibu sudah upload ininya, materinya sebenarnya sih cuman dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Jadi PowerPoint yang sangat terbatas, hanya 10 MB yang bisa masuk gitu ya. Jadi sangat terbatas PowerPoint yang Ibu tampilkan untuk materinya. Di dalam pembelajaran nanti di agenda 1 ini, teman-teman semua, kita akan bersama kurang lebih 15 jam pelajaran. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, hari Selasa, dan hari Rabu. Jadi hari Jumat ini, Sabtu besok, Selasa, dan hari Rabu. Kita akan sama-sama ya, khusus di agenda 1. Nah, di dalam Kolabjar juga Ibu sudah upload tugas-tugas gitu ya. Jadi tugas-tugasnya nanti dilihat lagi tugas-tugasnya. Kalau ada yang tidak dimengerti dengan tugas yang Ibu sudah upload, boleh bertanya. Ya, boleh ditanyakan kalau memang tidak paham dengan penugasan yang telah Ibu berikan. Seperti itu. Jadi di agenda 1 ini, teman-teman kita itu belajarnya wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer gitu ya, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Jadi ada tiga materi yang kita pelajari sama-sama. Saya di sini nanti teman-teman selama pembelajaran saya tidak akan mengajarkan materinya atau substansinya karena teman-teman sudah mengikutinya di MOC, ya kan? Ya kan? Dapat trofi sudah ya, dapat trofi gitu ya. Jadi teman-teman itu sudah melewati materi dan substansinya. Jadi di sini kita tinggal memberikan penguatan-penguatan. Jadi mungkin Ibu banyak storytelling, bercerita tentang pengalaman, teman-teman bisa mengadopsi cerita dari cerita-cerita saya gitu ya. Ibu itu kalau ngajar suka storytelling, suka bercerita tentang pengalaman. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa mengadopsi pengalaman-pengalaman yang Ibu ceritakan, seperti itu ya. Nah, jadi untuk materi pertama itu adalah wawasan kebangsaan gitu ya. Jadi kita mau review dulu di sedikit ya. Jadi nanti kalau tidak salah penugasan Ibu itu adalah membuat mind map ya. Mind map-nya wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman boleh nanti istilahnya merangkum dalam bentuk summary gitu ya, materi untuk wawasan kebangsaan. Analisis isu kalau tidak salah juga ada summary-nya ya dalam bentuk mind map. Begitu juga dengan Ibu udah terlalu hafal sih penugasan karena kelas yang Ibu ajar kan banyak gitu ya. Yang sekarang lagi jalan Tojo Una-Una gitu 2 kelas kan, dan ini Banggai Laut kayaknya Ibu ngajar 3 kelas. Jadi ada 5 kelas yang bersamaan waktunya. Jadi Ibu penugasan itu agak berbeda-beda, tapi ada juga yang sama seperti itu. Jadi yang Ibu ingat teman-teman itu Ibu berikan penugasan membuat mind map dari 3 materi itu. Silakan nanti teman-teman teman-teman itu buat dalam bentuk mind map. Nanti bisa ditampilkan dalam bentuk PPT, PowerPoint, supaya nanti bisa ditampilkan besok ya. Besok itu teman-teman tampilkan penugasan yang Ibu berikan hari ini. Dan kita akan tampilkan tugas yang telah selesai dibuat itu besok pagi. Ya, besok pagi. Nah, kita sampai 11:30, ya, gitu ya. Nanti kita lanjut lagi jam berapa? Jam 1 ya? Di Kolabjar itu jam berapa kita lanjut lagi? Jam 1 ya? Jam 1, Ibu. Oh, jam 1 sampai 1:45 gitu. Jam 1 sampai 1:45 ya, karena tinggal 45 menit sisanya. Ya, gitu. Oke, baik. Anca, ada yang mau disampaikan Pak Anca? Mohon izin Bu,
Ya. sedikit kalau di Kolabjar Bu itu masuk kembalinya 13.30 Bu. Oh, 13.30 Iya. setengah 2, berarti sampai 2.15. Iya Bu. Saya enggak buka Kolabjar, jadi saya cuma lihat jadwal yang dikirim dari Bu Emi kemarin. Iya Bu. Kita masuknya jam setengah 2 ya, 13. Iya Bu, setengah 2 Bu. Sampai 14.15. Iya. Makasih ya infonya ya Pak Anca. Siap Bu, siap. Oke. Baik, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi nanti untuk penugasannya, Ibu sudah masukkan penugasan. Besok itu kita nanti ada juga membuat rencana aksi bela negara, benar kan? Ya, ada rencana aksi bela negara. Nah, nanti juga teman-teman silahkan nanti membuat rencana aksi bela negaranya. Mungkin Ibu share screen sedikit deh, materi yang Ibu sudah sampaikan kemarin. Nah, bisa terlihat ya teman-teman semua ya? Bisa Bu. Bisa. Ya, jadi materi kita yang pertama itu wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman pasti sudah membacanya lengkap di modulnya. Jadi intinya bahwa teman-teman semua kita di sini belajar bagaimana teman-teman itu mampu menerapkan nilai-nilai bela negara, mampu punya sikap perilaku bela negara, punya kesiapsiagaan bela negara yang tercermin di mana teman-teman itu harus sehat jasmani, harus sehat mentalnya, ya, dan kemudian dapat menghadapi isu kontemporer atau bisa menganalisis isu-isu kontemporer yang ada seperti itu dalam menjalankan tugas teman-teman semua sebagai PNS, di mana teman-teman itu berperan sebagai pelayan masyarakat. Nah, hasil belajarnya pastinya teman-teman juga sudah baca ini di Kolabjar. Ibu tinggal memberikan sedikit review saja, penguatan kembali bahwa nanti teman-teman di sini betul-betul harus bisa ya memberikan pelayanan yang prima istilahnya ya, dengan kesehatan jasmani mental yang teman-teman harus punyai. Sehingga di materi ini salah satu materi yang ada itu kesiapsiagaan, Anda harus bisa berolahraga setiap hari, ya harus lakukan olahraga supaya bisa sehat. Kemudian inti dari Wasbang itu bahwa kita itu berbeda-beda. Pasti teman-teman sudah tahu kita adalah negara yang begitu multikultur gitu ya, tetapi kita tetap satu, yaitu satu keluarga yang dikatakan sebagai Indonesia. Nah, perannya ini Ibu ini ceritanya pengayaan ya. Ini materi semua sudah ada, teman-teman baca. Jadi yang fungsi pertama teman-teman harus bisa menjadi pelaksana kebijakan publik, mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik, mampu menjadi perekat pemersatu bangsa. Jadi kalau perannya teman-teman harus, kalau tadi kan karena kelasnya kita itu sangat heterogen, jadi teman-teman ini sebagai pegawai ini harus punya peran sebagai perencana, menjadi perencana program, harus bisa melaksanakan, harus bisa melakukan pengawasan, sehingga betul-betul semua pelaksanaan pekerjaan itu bebas yang namanya dari politik, dari korupsi, KKN lah istilahnya seperti itu. Nah, di teman-teman juga di kelompok kita gitu ya, nanti tugasnya, tapi tugas ini kayaknya Ibu tidak masukkan ke dalam penugasan teman-teman ya. Jadi sebenarnya Ibu menginginkan memberikan tugas lagi. Jadi ini tugas ya. Tugas ini tidak perlu teman-teman masukkan ke dalam Kolabjar karena di Kolabjar Ibu tidak masukkan, tetapi untuk besok pagi ya ada 2 kelompok. Teman-teman saya minta membuat yel-yel. Jadi sebelum pembelajaran dimulai besok, teman-teman itu membuat yel-yel ya yang berisi temanya bendera negara, bahasa negara, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan. Sebenarnya Ibu ingin memberikan tugas ini, tapi di Kolabjarnya tidak terbuka roomnya seperti itu. Sehingga cukup teman-teman buatkan saja yel-yelnya, nanti Ibu bagi sebentar dalam 2 kelompok. Sebelum masuk besok, teman-teman harus meneriakan yel-yel ini sebagai penyemangat kelas kita atau penyemangat room kita. Kemudian
Di sini juga ada nanti teman-teman saya minta membuat yang namanya tugas-tugas rencana aksi bela negara. Nah, di sini di rencana aksi bela negara itu teman-teman kita punya lima nilai. Jadi ada cinta tanah air, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, ada setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini inti dari wawasan kebangsaan. Jadi kita mampu menerapkan nilai bela negara ini yang terdiri dari 5 nilai ini. Nah, ini tugas individu, ya, tugas individu masing-masing. Kayaknya ini Ibu masukkan ke dalam kolabjar. Nah, rencana aksi bela negara ini nanti insya Allah besok teman-teman harus bisa presentasikan, ya. Kita akan koreksi sama-sama tugas yang telah Ibu berikan ini. Itu saja inti dari untuk penguatan, ya, untuk penguatan wawasan kebangsaan. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya? Oke, jadi intinya bahwa teman-teman harus mampu menerapkan nilai-nilai bela negara. Jadi endingnya dari wawasan kebangsaan itu adalah bahwa teman-teman mampu menerapkan nilai bela negara dengan menyusun rencana aksi bela negara. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau sekarang saya pengen tahu, ini Ibu sekedar review. Kalau Pak Rey, kan kita berbicara tentang Indonesia ini, wawasan kebangsaan, ya, bagaimana kita punya wawasan tentang Indonesia ini. Nah, Pak Reynaldi, silakan Pak Reynaldi. Pada saat saya katakan Indonesia, apa yang ada di kepala Pak Reynaldi? Silakan Pak Reynaldi. Dijawab pertanyaan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, kalau dikatakan tentang wawasan kebangsaan, berarti di situ ada sebuah kesadaran diri. Kesadaran diri akan pentingnya sebuah warga negara. Yaitu yang biasa dikatakan dengan citizenship, atau biasa dikatakan good citizen, atau warga negara yang baik. Jadi kalau berbicara tentang Indonesia, berarti di situ ada suatu rasa cinta tanah air atau nasionalisme di dalamnya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rey. Tadi kelas panggilnya Aldi ya, Pak Aldi, makasih. Oke, baik Pak Reza. Pada saat saya katakan Indonesia, apa yang tiba-tiba terlintas di benak Pak Reza? Silakan. Baik, terima kasih. Saat dikatakan Indonesia, yang terlintas di benak saya adalah kita ini adalah bangsa yang besar yang harusnya bisa menjadi global player atau pemain utama di dunia ini. Sehingga jika saya katakan jika adalah Indonesia, menurut saya Indonesia adalah bangsa yang kuat. Oke. Baik, terima kasih Pak Reza. Yes, Indonesia itu powerful gitu ya. Oke, terima kasih. Pak Rizal, silakan. Ya baik, terima kasih Ibu. Kalau dari sudut pandang saya, kita sebagai Indonesia itu dalam pikiran saya itu adalah kita sebagai beragam-beragam suku bangsa itu bersatu padu dalam satu negara. Itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Hanya kita yang bisa memiliki itu. Makanya sebagai wujud dari rasa cinta tanah air kita itu, kita buktikan bahwa kita seorang yang nasionalisme dengan mencintai negara kita secara seutuhnya. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Rizal. Iya, kita sungguh luar biasa ya, sangat heterogen ya kita. Oh ya, baik. Oke, Bu Dewi, silakan. Kalau menurut saya, Ibu, Indonesia itu kaya akan sumber dayanya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebudayaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pak Yayan, silakan. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dibilang Indonesia, yang paling pertama saya terbayangkan adalah tentang merah putih. Dan ditarik dari sejarah bahwa yang saya paling ingat bahwa 28 Oktober itu tentang Sumpah Pemuda, itu merupakan sebuah langkah awal besar dari bangsa ini, bagaimana menyatukan antara bangsa, bahasa, bahkan negara itu, bahkan bahasa yang begitu banyaknya di Indonesia ini ratusan, tapi bisa disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Dari
negara kita yang begitu besar dengan pulau-pulau tapi bisa disatukan dengan yang namanya tanah air Indonesia. Itu sebuah kemajuan berpikir seorang pemuda bangsa Indonesia yang luar biasa, yang seharusnya hari ini kita pedomani itu, hari ini kita menjadi tonggak estafet dalam perkembangan memajukan bangsa ini ke depan. Terima kasih. Baik, makasih Pak Yayan. Oke, Bu Ina. Ya, Bu. Silakan. Kalau saya, di saat saya mendengar kata Indonesia, saya mengingat bahwa Indonesia itu merupakan suatu negara kesatuan republik yang sangat kaya akan budaya dan hal-hal lain yang walaupun punya banyak perbedaan agama, kultur, dan lain-lain, tapi tetap bersatu dalam suatu ikatan yang sangat kuat dan kokoh, juga memiliki banyak semangat-semangat yang kita bisa lihat dari pada saat sejarah-sejarah yang bisa memerdekakan negara kita sendiri. Baik, terima kasih Bu Ina. Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Ya, tes, terima kasih. Ya, kalau dari saya Ibu, Indonesia yang terlintas di kepala saya itu bagaimana semangat yang ada di Indonesia itu tidak pernah luntur. Itu bisa lahir dari mungkin dari beberapa pahlawan yang telah mendahului kita, yang sampai sekarang pun kita masih tetap semangat yang ada di jiwa raga masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Pak Ramlan, silakan Pak Ramlan. Pak Ramlan boleh background-nya hilangkan saja, wajahnya tidak kelihatan. Ya, silakan Pak Ramlan. Terima kasih Bu. Berbicara Indonesia itu yang terlintas di pikiran saya, salah di antaranya itu kebudayaan dan agama. Berkaitan dengan wawasan kebangsaan itu, kita sebagai ASN harus paham tentang beraneka ragam yang ada di Indonesia, sehingga kita dapat menjadi pilar atau dapat menjadi pemersatu bangsa, karena berdasarkan itu kebudayaan yang berbeda-beda kan itu sangat-sangat sensitif. Dan kedua, agama yang berbeda-beda. Jadi mengenai wawasan kebangsaan kita harus paham untuk bagaimana tugas kita sebagai pemersatu. Jangan sampai kita terpecah belah, karena dari situ dari kebangsaan, dari kebudayaan dan keagamaan itu yang sangat beragam. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Oke, Pak Rifki silakan. Terima kasih Bu. Kalau mendengar kata Indonesia, menurut saya Indonesia adalah sebuah negara yang hebat, di mana kita bisa keluar dari cengkraman kolonialisme Belanda dan Jepang. Kemudian negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang. Kemudian kalau mendengar nama Indonesia di bidang saya seperti perikanan, Indonesia adalah pengekspor ikan hias terbesar di dunia selama 4-5 tahun berturut-turut hingga sekarang. Jadi saya sangat bangga dengan Indonesia, dengan kultur yang ada, kemudian toleransi yang ada di Indonesia, dan saya sangat bangga dengan Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki. Terakhir Bu Stesi, silakan. Mudah-mudahan perangkat ya, kedengaran suara saya? Ya, silakan Bu Stesi. Silakan. Halo, ya Ibu. Iya. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya, ketika saya mendengar bangsa Indonesia, itu di pikiran saya terlintas bangsa yang melahirkan para pejuang. Ya, para pejuang. Kenapa? Karena baru-baru ini seperti Olimpiade Tokyo, itu kan Indonesia mendapatkan emas. Jadi menurut saya dari dulu, dari zaman-zaman kita untuk para pejuang itu berusaha, memang bangsa ini sudah melahirkan para pejuang yang luar biasa. Kenapa? Karena menurut saya ada 4 asas yang NKRI itu pegang. Yang pertama itu dia asas persatuan, kemudian dia kedaulatan, dan kemudian dia asas kebangsaan. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi diakhiri dengan
Bu Stesi, yang bahwa kita punya semangat juang, ya. Kita punya semangat juang, termasuk teman-teman yang 10 orang ini berjuang mati-matian untuk bisa diterima sebagai CPNS. Wah, luar biasa kan perjuangannya? Benar enggak? Lama menunggu, Bu. Iya, lama menunggu, berjuang terus. Kenapa? Kapan saya bisa masuk sebagai PNS? Padahal PNS itu adalah pejuang. Ya kan? PNS itu adalah pejuang, ya, pejuang bagaimana. Jadi PNS itu pelayan Pejuang nih, masyarakat. Ibu. Ya, pelayan masyarakat gitu ya. Pemersatu bangsa. Bayangin ya, fungsi kita tadi itu ya, pelaksana kebijakan, kita sebagai pelayan masyarakat, kita sebagai pemersatu bangsa. Itu tugas yang berat loh. Benar enggak? Dan kita sebagai pejuang di situ. Jadi kalau ada terjadi pecah belah dan sebagainya, kita yang maju karena kita situ punya fungsi sebagai perekat. Kita sebagai pemersatu bangsa, multikultur, tidak ada di negara di dunia ini yang sama, similar to Indonesia. Tidak ada satupun. Kebanyakan negara-negara itu intinya itu mereka lebih heterogen, ya kan? Mereka itu lebih mereka lebih homogen. Terbalik, mereka lebih homogen. Jadi satu negara terbentuk, jadi mereka punya satu bahasa gitu ya, punya etnik satu, adapun yang minoritas kecil gitu yang ada. Nah, tapi biasanya itu mereka tidak bisa bersatu. Benar kan? Tapi Indonesia luar biasa. Ya, Indonesia itu luar biasa. Berapa itu bahasa yang ada, bahasa daerah. Ya kan, bahasa Indonesia yang kata Pak Yayan tadi itu sebagai pemersatu kita, dari ujung Aceh sampai ujung Papua kita bisa bersatu lewat bahasa Indonesia. Itu luar biasa ya, pemikiran pemuda-pemuda di awal-awal memperjuangkan Indonesia ini. Jadi kita sangat apresiasi, dan sampai sekarang pun, kemarin kan yang di Tokyo itu ya, orang Sulawesi kan, orang Manado dan orang dari, itu ibu nonton, ibu sambil menangis itu. Luar biasa perjuangan mereka untuk mengharumkan bangsa. Benar kan? Wah, itu luar biasa, saya nonton itu, semangat untuk bela negara. Itu termasuk semangat untuk bela negara. Bahwa kami adalah pemuda-pemudi Indonesia yang mampu bertarung di kancah internasional. Ya. Jadi kalau teman-teman, ayo nanti teman-teman berjuang di bidangnya masing-masing. Kalau si pemenang kita di Olimpiade di bulu tangkis ya, yang itu yang kemarin Poli ya, sama siapa lagi satu mati ya, Apriani gitu ya. Jadi Apriani satu siapa lagi lupa, Poli ini ya, Grace Poli ya, Grace dengan teman kita dari Kendari. Jadi mereka itu mengharumkan nama bangsa dari aspek olahraga atau bidang olahraga. Nah, teman-teman di sini ada 10 orang. Ayo harumkan nama bangsa kita gitu ya. Nama daerah kita, Balut menjadi maju dengan adanya saya sebagai guru, dengan adanya saya yang kerja di Bapeda, dengan adanya saya yang kerja jadi guru di kesehatan, yang urus usaha mikro dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita berjuang masing-masing di bidang kita masing-masing ya untuk bisa memajukan Indonesia ini, khususnya banggai laut gitu. Jangan sampai, jadi saya suka menceritakan gini, kadang-kadang saya kalau ngajar di kabupaten lain, saya suka ngajarkan banggai laut kayak gini. Saya punya pengalaman keliling banggai laut. Kemudian saya mampir di satu kerumunan ibu-ibu gitu. Kemudian saya tanya, Bu lagi ngapain gitu kan? Ibu-ibunya langsung bilang, Bu, torang ini ada batunggu penjual sayur dan penjual ikan lewat gitu. Tidak ada yang datang, tidak tahu mungkin apa setelah dorang kendala, Bu, sampai dorang tidak datang ini. Jadi akhirnya orang ini tidak bisa masak ikan dan masak sayur hari ini. Jadi saya bilang, terus nanti mau makan pakai apa dang gitu kan? Paling nih anak-anak kita mau kasih makan nasi saja campur minyak, akan minyak taruh garam. Sadap itu. Ada yang pernah makan seperti itu? Angkat tangan. Angkat tangan.
angkat tangan. Nggak usah pakai baju itu. Ya, bagus gitu. Ada yang angkat tangan. Jadi cuma makan nasi campur minyak bekas goreng, taruh hampur akan garam. Dan itu sadap sekali Ibu. Tapi kalau ada orang kesehatan di sini, apa sih nutrisi yang terkandung dari situ gitu ya? Yang ada karbohidrat dan lemak jahat yang ada gitu ya, yang masuk ke dalam perut kita. Nah, salty food jadinya. Nah, saya langsung terkesima pada saat itu. Jadi ada kumpulan ibu-ibu, ya ada sekitar 9 orang gitu ya di halaman rumah. Saya langsung berpikir waktu itu setelah tinggalkan tempat itu, padahal rumah ibu-ibu itu di belakangnya laut. Belakang rumah mereka laut. Jadi kan kalau di Bali itu kan di jalan sebelahnya bukit, gunung-gunung, jalan sebelahnya laut, kan gitu ya. Rata-rata seperti modelnya. Benar kan? Nah, jadi saya itu mampir rumah-rumah orang ini di belakangnya laut. Waktu itu saya langsung berpikir, kemana orang-orang perikanan? Kenapa masyarakatnya tidak diajar membuat tambak ikan, entah apa namanya, jaring tancap, apa namanya, sehingga belakang rumah mereka itu bisa diberdayakan sebagai sumber protein dari ikannya. Mereka tidak perlu menunggu di pinggir jalan, menunggu mas-mas penjual sayur atau penjual ikan. Terus halaman rumahnya luas, di depan jalan itu ada bukit dan tumbuh subur tanaman liar di situ. Kenapa enggak ditanamin sayur maksud saya? Iya kan? Mana orang pertanian, mana orang perkebunan? Kenapa dibiarkan? Apa yang kalian lakukan gitu? Salah satu fungsi kita adalah pelayan masyarakat, layani mereka supaya mereka bisa membuat jaring tancap. Apa saya enggak paham dah tentang istilah perikanan. Siapa yang perikanan di sini? Nah, ada Rifki. Bagaimana caranya mereka membudidayakan ikan laut? Ya, apakah namanya jaring tangkap? Apakah namanya Ibu enggak paham dah tentang perikanan. Nah, sehingga mereka mampu menghasilkan ikan dari belakang rumah mereka. Itu tugas Anda sebagai fungsi Anda sebagai pelayan masyarakat. Jangan biarkan warga Banggai Laut kekurangan protein gitu. Karena kita orang perikanan, sumber protein tinggi salah satunya dari ikan kan. Pak Rifki saja nih yang dari perikanan kita ya di kelompok ini ya. Oke. Seperti itu, Ibu itu naik mobil, pas naik lagi mobil, Ibu itu berpikir, kemana orang perikanan ini? Kemana orang pertanian ini? Kemana orang perkebunan ini? Kok bisa sampai seperti itu? Ya, kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita berbicara tentang nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara salah satunya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air artinya Anda mampu memberdayakan lahan yang diberikan ya oleh bangsa kita ini kepada kita. Berdayakan itu, gunakan itu sebagai sesuai dengan ekspor kita gitu ya. Kita ahli di mana? Pertanian. Ayo saya bikin pertanian bagus di Balut. Saya di bidang di bidang perikanan. Ayo bikin. Kalau tadi Pak Rifki bilang kita salah satu ikan hias gitu ya. Ikan hias dan sebagainya. Tapi ingat dulu, jangan sampai warga Banggai Laut kurang konsumsi protein dari ikan. Itu dulu. Hal-hal sederhana dulu. Ayo bayangkan ya kalau setiap masyarakat di belakang rumahnya dia buat itu penangkaran ikan. Baik. Kalau dia bikin penangkaran kerapu, setiap rumah tangga ada UMKM di sini? Mana UMKM? Nah, Pak Reza, bayangkan kalau setiap rumah tangga menghasilkan produk ya dari belakang rumahnya, produk dari ikan, abon ikan kayak apa kayak gitu ya. Produk dari industri rumahan, wah, Banggai Laut dari sisi perikanan saja bisa maju, beneran. Kerjasama dengan Pak Reza, bikin UMKM-nya. Kalau kemarin, misalnya kalau di sekitaran Borobudur, mungkin teman-teman sudah pernah ke Borobudur gitu ya, Ibu jalan-jalan di kampung-kampung di sekitaran Borobudur itu ya, mereka memberdayakan masyarakat ya. Dari jadi setiap rumah itu ada produksi keripik tempe, jadi ada setiap rumah itu produksi misalnya tas, dari produksi pakaian dan sebagainya. Dia home industry gitu ya. Mereka berdayakan masyarakat di situ berdasarkan
fungsi mereka ya, masing-masing OPD itu mereka berdayakan masyarakat. Sehingga setiap masyarakat itu punya income yang lumayan besar, mendukung ya, mendukung pariwisata di sekitaran Borobudur, mendukung pendapatan perekonomian masyarakat meningkat, bikin home. Jadi ada pengepul istilahnya gitu ya. Jadi ada bikin tas dari Desleten, ada yang bikin bikin keripik tempe, ada yang bikin keripik kentang. Setiap rumah itu memproduksi sesuatu untuk di-selling, dijual ya pada pengunjung di Borobudur itu. Jadi mereka pendapatannya lebih bagus gitu. Nah, kalau kita, ayo silakan teman-teman. Itu salah satu bentuk bela negara loh. Benar kan? Bentuk bela negara kita supaya masyarakat kita punya penghasilan yang lebih baik, masyarakat kita tercukupi gizinya, masyarakat lebih makmur, sejahtera, dan sebagainya. Bisa ya, teman-teman ya? Jadi, Ibu sangat miris itu. Jadi, bahan cerita balut itu, yang Ibu pengalaman itu, Ibu sering ceritakan ke teman-teman yang ada di latsar-latsar, baik itu di Palu, Sigi. Kemarin Ibu kan sudah ngajar Palu, Sigi, Donggala, Parimo, Touna, dan ini adalah kabupaten ke-6 yang Ibu ajar, Bangkai Laut, gitu. Jadi, ayo, fungsi kita sebagai pelayan masyarakat itu betul-betul kita naikkan, ya. Bagaimana caranya nih Indonesia supaya lebih maju? Kata Pak Riza tadi, kita ini negara yang sangat besar. Kita ini negara yang sangat besar. Tapi kita adalah negara urutan keempat yang anak-anaknya di dunia kekurangan gizi. Itu Ibu sangat miris gitu ya. Kita bangsa besar. Kalau tadi Bu Dewi bilang kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Tapi kenapa kita urutan keempat di dunia yang anak-anaknya kurang gizi gitu. Dari 198 negara di dunia, kita urutan keempat loh teman-teman. Iya kan? Mana ini ahli kesehatannya, mana ahli gizinya ini gitu. Mana orang pertaniannya itu? Ayo tanam semua itu tanaman yang sumber gizi. Mana itu orang perkebunan, mana itu orang peternakan ya, yang kerja di OPD itu. Apa yang kalian lakukan gitu sampai kita menjadi negara urutan keempat di dunia, anak-anaknya kekurangan gizi gitu. Benar enggak Pak Rizal? Ya betul Ibu. Nggak usahlah jauh yang Ibu ceritakan tadi. Kok ibu-ibu cuma ini terus saya tanya, apa yang mau dikasih makan nanti anak-anaknya itu? Sudah berarti ini nanti orang mau nasi saja, Bu, orang mau garu akan minyak, hambur garam sedikit. Kalau Pak Rizky bilang makanannya anak kos. Kasihan sekali kalian ini anak kos, kok makanannya kayak gitu. Jadi benar kan? Coba teman, beda sangat teman-teman. Pada saat saya berkunjung ke Korea, Jepang, ke Beijing ya, Ibu ini punya hobi traveling. Ibu sangat hobi traveling. Sebenarnya tanggal 1 sampai 11 Juli kemarin itu Ibu sudah keliling Eropa 8 negara, cuman karena Covid ya tidak jadi, akhirnya dialihkan, tapi dialihkan nanti Januari. Tapi tinggal 3 negara yang Ibu mau kunjungi, Spanyol, Swiss, dan Prancis, Paris gitu. Pokoknya Ibu itu ikat pinggang, pakai ikat pinggang itu ya, ikat pinggang, menabung gitu ya. Ibu bikin tabungan rencana. Kalau Ibu suka di Mandiri, ada tabungan rencana Mandiri. Jadi tiba-tiba ujuk-ujuk ada uang itu gitu ya. Uang itu ada karena Ibu menabung gitu. Biasanya Ibu menabung 3 tahun. Jadi Ibu ke Beijing itu 3 tahun yang lalu Ibu nabung berangkat gitu ya. Kemudian nabung lagi sehingga Ibu bisa kemana-mana. Jadi hasil dari menabung. Ngajar seperti ini ada uang ngajarnya, Ibu tabung lagi sehingga Ibu, karena cita-citaku, salah satu cita-citaku, kalau dulu cita-cita ingin sekolah sampai S3 sudah terselesaikan, punya cita-cita baru lagi yaitu traveling around the world gitu. Membandingkan negara-negara lain, bagaimana sih negara-negara itu bisa maju, apa yang harus saya ini sebagai warga Indonesia bisa lakukan. Nah, makanya nanti Ibu banyak bercerita, membagi pengalaman Ibu, bagaimana negara itu bisa maju, mengapa mereka bisa panjang umur, mengapa mereka negara yang gizinya tercukupi bagus, mengapa Indonesia ini kok menjadi negara keempat di dunia yang kurang gizi gitu ya, apa yang salah? Kalau misalnya di Korea itu ya teman-teman, mereka itu alami 4 musim. 4 musim. Jadi mereka menanam itu cuma dalam waktu 3 bulan, musim tanamnya. Benar kan? Kalau kita kan sepanjang tahun bisa menanam.
Iya kan? Weh, ngana cuma hambu rica sana, saya hambu rica di samping rumahku sana, so tumbuh semua rica, tomat semua tumbuh, subur kita petana gitu. Ya, mereka itu menanam hanya di waktu 3 bulan. Makanya tuh mereka suka bikin kimchi, ya, semua dibikin kimchi supaya awet itu kan, bikin lobak, tanam lobak, bikin kimchi, tanam sawi, bikin kimchi, semua ada orang bikin kimchi. Karena apa? Mereka maksudnya bisa mengkonsumsi itu walaupun bukan di musim tanam. Kalau kita orang tidak usah bikin asinan begitu, so selesai kita orang bisa makan fresh setiap hari. Benar kan? Kalau mereka tidak bisa, mereka makan fresh setiap hari. Musim tanam iya panen, mereka bisa fresh, tapi mereka semua awetkan makanan mereka dalam bentuk-bentuk difermentasi seperti itu, sehingga bisa mereka makan. Kalau kita bisa fresh setiap hari makanan kita, benar enggak? Setiap hari kita bisa makan bayam, kangkung, kecuali, nah itu harus menanam. Kalau tidak ada penjual sayur masuk, jangan bilang ngana tidak makan sayur gara-gara tidak ada penjual sayur masuk di rumah. Ayo gerakan bentuk cinta tanah air itu adalah hijaukan pekarangan Anda dengan sayur-sayuran, ya, dengan rempah-rempahan gitu ya, karena kita sungguh luar biasa, negara yang diberkati Tuhan, ya. Allah memberkati kita punya negara ini menjadi negara yang sangat subur, negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, ya, seperti itu. Jadi kalau Anda ke Korea itu, Ibu banyak sekali pengalaman Ibu di Korea itu ya. Jadi di Korea itu Ibu beli pisang, 1 biji kayak model pisang Ambon. 1 biji itu 100.000. 1 biji. Ibu langsung bilang begini, Ibu sambil makan, kan ceritanya teman ada 4 orang kita. Sudah beli pisang, ayo Pin, kita makan pisang Jo gitu. Nah, ayolah kita beli. Pas lihat harganya 1 biji 100.000. Pin, tak usah Jo, kita masing-masing beli. Kalau kita masing-masing beli berarti 400.000 cuma makan pisang 1 kita begini Jo. Orang beli 1 saja pisang, ya, terus terong bagi 4. Jadi, oh iya nanti kita patungan. Jadi masing-masing kumpul uang 25.000. Masing-masing kumpul 25.000, kemudian orang makan itu pisang. Pisang. Nah, coba rasa barangkali beda stok pisang ini dengan pisang ini di kampungnya kita orang. Sama juga DP pisangnya rasa pisang gitu ya. 100.000 1 biji. Coba. Dan anak-anak itu ada anak-anak kecil ya, duduk-duduk di situ, anak kecil, mungkin anak SD gitu ya. Duduk, mereka juga makan pisang. Jadi pisang itu dibelah, dipotong mereka makan. Terus mereka bercerita, anak-anak itu bercerita tentang kandungan dari pisang itu. Ya, anak kecil ini bercerita high kalium, manfaat kalium bagi tubuh itu, potasium. Mereka ceritalah kandungan daripada pisang itu, kegunaan dari kandungan dari pisang itu bagi tubuh mereka. Mereka berdiskusi gitu ya, cerita. Dalam hatiku, kapan ini anak-anak di kampungku ada duduk-duduk, kemudian dorong makan pisang, kemudian dia diskusikan di kandungan dari pisang ini untuk manfaatnya bagi tubuh. Betul tidak? Ya, bagaimana negara maju itu bisa mengedukasi masyarakatnya sehingga mereka paham nutrisi yang terkandung dari setiap makanan. Nah, Ibu ke Korea itu tidak ada orang ketemu orang pendek. Betulan, selama 1 minggu saya di sana tidak ada ketemu orang pendek. Sekali pesan ayam, mungkin teman-teman suka nonton drama Korea. Mereka itu suka makan ayam gitu, camilannya itu ayam gitu ya. 1 meja ayam nih, ya, ayam. Jadi 1 meja itu makannya 1 porsi gitu, kayak baki gitu di atas meja itu, kemudian ada tempat masaknya gitu ya, gitu. Jadi bahan ayamnya itu mentah, ditaruhlah di atas itu sudah tanpa tulang gitu ya, ditaruhlah di baki itu dan kita masak. Itu ada 1 meja itu 4 ekor ayam. Jadi ada 4 orang yang makan, maksimal 4 orang karena 4 kursi saja, bisa 3 orang, bisa 2 orang, tapi tetap pesannya itu 1 baki itu 4 ekor ayam. Orang ada 4 orang ada makan ayam tanpa nasi ceritanya. Mereka jarang makan nasi. Mereka less karbohidrat, high protein. Makanya mereka tinggi-tinggi menjulang gitu. Kalau kita ada istilah wasting di kesehatan kan? Siapa yang orang kesehatan di sini? Nggak ada ya? Nah, ada istilah wasting itu, kita termasuk negara yang tinggi sekali wastingnya itu, di mana berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badannya, tidak sesuai dengan umurnya. Harusnya umur sekian, punya tinggi badan sekian, punya berat badan sekian. Idealnya gitu, dan kita tidak bisa memenuhi itu gitu. Nah,
saya mulai lihat bagaimana sih mereka makan sampai tinggi-tinggi seperti itu. Mereka konsumsi high protein dan less karbohidrat. Kita tidak piring nasi satu piring besar, ya kan? DP ikan sepotong kacili. Kita orang pulau ini orang pulau ini apa namanya dikelilingi laut ini, kan ceritanya begitu kan? Nah, jadi makan besar gitu, kami 4 orang makan itu enggak habis. Anak saya pergi waktu itu dengan anak bungsu saya yang laki-laki, kata Fajar gini, Mak, torang bungkus juga ini, Mak, kayak bisa kita mau kasih habis ini. Oh, iya nanti kita bungkus saja, nanti kalau kan makan waktu itu malam, mungkin kita bisa kasih panas nanti di microwave ini untuk anunya, untuk kita pakai sarapan pagi ya, Mak. Tahu enggak teman-teman, di sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang itu semuanya habis orang makan. Kita orang meja saja yang tidak habis. Rupanya orang ini kalau 1 ekor ayam, orang tidak bisa kasih habis sendirian. Kalau kita orang 1 ekor ayam dimakan 1 kampung, bikin soto, kasih banyak DP lontong, iya kan? Betul tidak teman-teman? Pola makan kita beda dengan mereka. Biar toh? Coba, kita bikin arisan, kita bikin soto ayam, beli ayam 1 ekor. Kong yang ikut arisan ada 50 orang. Jadi istilahnya 1 ekor ayam itu dimakan 50 orang. Orang misalnya nyanda, 1 ekor ayam itu 1 orang makan. Ya Allah, bukan berarti, Bu, berarti tompi arisan kalau 50 orang yang hadir, 50 ekor ayam, aduh bangkrut ini tuang rumah Ibu. Gitu. Tapi mereka sangat luar biasa ya. Mereka sangat paham betul cara-cara pola hidup yang baik gitu ya, dari pola makan. Begitupun orang Jepang. Di Jepang itu Ibu beli beli ubi batata, tahu ubi batata DP besar cuma begini, besar 1 genggaman begini itu ubi bakar ya. Jadi dia ada orang tua kayak punya gerobak gitu, di bawahnya kayu bakar, di atasnya itu dipanggang lah ubi itu dipanggang. Tahu enggak 1 biji itu Ibu beli berapa? 75.000 1 biji. Ya, ada teman dari Poso yang ikut, dia bilang begini, dia selalu bawa kalkulator ini, dia bawa kalkulator. Dia bilang, Bu Pin, berapa DP harga sekian yen gitu ya. Dia kalkulator. Pas dia kalkulator, tahu saja beli itu, dia mampu, mau 75.000 DP harga 1. Ini ubi cuma 1 biji cuma 75.000, tak usah jauh beli itu, banyak ubi di Poso, ubi di Palu banyak. Kenapa kita makan ubi itu, kita makan yang lain Jo Bu Pin. Dengan tidak, saya cuma mau rasa dan saya cuma pengen tahu berapa DP harga. Mak, 75.000 DP harga. Belilah 1 yang ubi yang dibanggang ya. Jadi sudah dipakai kertas kayak kertas kopi warna coklat gitu. Mereka di sana tidak menggunakan plastik. Jadi mereka less sampah plastik. Jadi semua makanan dibungkus pakai kertas. Ya, yang kertas istilahnya mereka bisa daur ulang. Kalau plastik mereka tidak gunakan. Jadi sama sekali nanti kalau teman-teman di sana enggak, makanan itu dibungkus tidak dengan plastik. Misalnya kita kalau beli ubi apa kan, makanan taruh kantong plastik, mereka kantongnya itu dari kertas gitu, yang bisa didaur ulang. Sudah taruh di kantongan kertas itu sudah bawa. Jadi kami duduk di atas jembatan penyeberangan Shinkansen itu ya, kereta cepat Jepang itu ya, di bawah itu. Kami di atas itu kami, jadi sambil kami lihat Shinkansen bolak-balik di bawah kami duduk di situ berempat itu makan ubi. Jadi ubi 1 biji tadi itu yang kacili saja kayak gelas aqua itu, orang bagi ampa makan. Ama pegilang anak ini Pin, beli ini ubi 75.000 1. Ya ampun, rasanya juga sama dengan ubi di Palu, sama dengan ubi di Poso, tidak ada beda-beda DP rasa. Kenapa ini harus orang beli ini barang ini doi kita sudah bisa belikan makanan lain. Usah ribut, nikmati saja. Jarang-jarang kita ada makan ubi di atas jembatannya Shinkansen. Karena boleh cerita ini cerita mahal gitu ya. Berapa duit harus ke Jepang bolak-balik. Kita orang mau ceritakan ini barang. Iya betul juga ya. Iya betul juga ya orang makan. Jadi ubinya masih panas sambil tiup-tiup gitu ya makan pas lagi musim dingin. Pas suhu waktu itu minus 11 derajat. Jadi jadi tangan sudah beku, jadi gantian pegang itu kertasnya ubi supaya hangat ini tangan ceritanya. Karena minus 11 derajat waktu itu. Wah, sudah. Sambil makan. Jadi sambil makan gitu. Saya bilang, luar biasa. Coba kita ini tinggal di Indonesia,
Ngana pi beli itu ubi jalar 75.000. Kira-kira berapa banyak yang mau makan itu kolak ubi? Kira-kira berapa banyak? Pak Rizal, kira-kira kalau beli 75.000 ubi, itu berapa banyak? Tidak. Satu komplek itu. Satu karung itu. Karung. Boleh kasih makan itu orang Jepang semua. Betul sekali. Bayangkan itu ya. Ya ampun, makanya itu saya itu kalau biasanya seperti itu saya tiba-tiba saja menangis gitu. Saya menangis itu luar biasa ini Indonesia ini ya. Kita ini bersyukur luar biasa kita ini dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Negara yang diberkati, negara yang subur, karena boleh makan apa saja, semua bisa tumbuh di Indonesia. Tidak menunggu nanti musim batanam baru mau batanam. Sepanjang tahun kita bisa menanam. Iya kan? Kita ada makan itu kimchi, kita rasa muntah. Apa ini barang asam sekali ini, orang bisa makan ini, ya ampun. Iya kan? Karena difermentasi supaya tidak busuk. Jadi sengaja dibikin fermentasi supaya tidak busuk, supaya orang bisa tetap makan gitu. Nah, seperti itu. Makanya orang masak kimchi itu habis orang cuci, orang bilas sampai hilang DP asam-asam, baru orang makan. Kalau kita orang makan sawi itu makan apa ini? Sawi putih itu, harga 2.000 orang tumis satu rumah yang makan. Betul tidak? Sungguh kita dilahirkan di Indonesia. Jadi tinggal kita lah ya yang bagaimana caranya ya, Anda dari pertanian, dari peternakan, dari perkebunan, dari perikanan. Ayo ya sama-sama orang. Jangan cuma istilahnya begini, ngana pi kantor absen, habis itu duduk-duduk, tiada ide, tiada prakarsa, tidak ada apa. Kemudian Anda sudah terima gaji. Rugi negara ada bayar Pak kita ini. Kalau modelnya seperti itu. Betul tidak, teman-teman? Betul kan? Jadi rugi negara itu membayar kita tanpa kita bisa berbuat lebih untuk masyarakat kita. Ya, jadi kalau Bu kan DP program bukan orang yang susun. Nah, kan kita bisa kasih masukan ke pimpinan. Ya, bentuk prakarsa kita. Kepemimpinan itu bukan berarti Anda nanti jadi atasan, bukan. Kepemimpinan itu how you can inspiring others. Bagaimana caranya kita mampu menginspirasi orang lain, termasuk atasan kita. Gitu ya, termasuk atasan kita. Jadi kita yang kerja di Bapeda misalnya, ada ini program, kayaknya ini balut kan potensi utamanya laut. Bagaimana kita menjadikan program-program kita itu dari laut, prioritas kita, PAD kita dari laut. Bagaimana apa yang kita harus kerjakan, bla 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 bla. Masukan ke pimpinan. Pada saat pimpinan terinspirasi dengan apa yang kita katakan, you as a leader. Anda adalah seorang pemimpin, betul kan? Pada saat kita mampu menginspirasi orang lain, bisa mempengaruhi orang lain, dan orang lain mengikuti apa yang kita inginkan, kita adalah pemimpin. Ya, kita adalah pemimpin. Atasan kita jadi manajer gitu. Ya, dia yang memanage-nya seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Wah, kalau Ibu cerita pengalaman Ibu keluar negeri, banyak sekali gitu ya. Oh, itu ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Negara-negara itu kok bisa maju begitu. Bisa panjang umur mereka, ya. Mereka tercukupi segala sesuatunya itu dengan luar biasa. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang kerja di kesehatan di sini? Tidak ada kayaknya ya? Ada, Bu. Siapa yang dari kesehatan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada ya. Jadi kalau Anda nanti jadi nanti semua kumpul doi, pelan-pelan kumpul doi, kemudian Anda traveling ke kota-kota yang Anda inginkan, boleh di Indonesia, boleh ke luar negeri, silakan. Kalau Reynal Kasali itu ya, Prof itu ya, mahasiswanya itu pertama masuk kelasnya, yang dia minta pertama adalah semua mahasiswanya harus membuat paspor. Dan mereka diminta untuk keluar negeri by themselves. Mereka pergi ke luar negeri sendirian. Silakan ditentukan negara mana yang Anda kunjungi. Wah, itu salah satu model perkuliahan yang diberikan oleh Reynal Kasali itu ya. Jadi semuanya mahasiswanya disuruh bikin paspor. Semua you make your own passport, bikin paspor. Habis itu setelah jadi mahasiswanya datang, sudah Prof, kami sudah buat paspor. Sekarang tentukan negara mana yang kau mau pergi atau kota mana yang kau mau pergi.
Itu mahasiswanya langsung bingung semua. Aduh, mau kemana ya, mau kemana ya. Ada yang langsung telepon mamanya, papanya, kemana, bagus. Ini mengajarkan bagaimana mahasiswa itu bisa mandiri gitu. Salah satu tujuan waktu itu Prof. Kasali itu. Luar biasa itu ya. Jadi nanti teman-teman, coba angkat tangan dulu yang sudah punya paspor. Angkat tangan dulu. Belum ada yang pergi ke luar negeri ini atau pergi umroh begitu, belum ada. Belum ada. Paspor belum, paspor saya. Paspor so ada, paspor Zoom. Paspor Facebook Ibu. Ya. Jadi nanti kan sudah ini kan sebentar lagi jadi PNS gitu ya. Jadi PNS, jadi mulai menabung sedikit-sedikit gitu ya. Bikin target misalnya ini tahun 2021, tahun 2022, misalnya tahun 2000 berapa gitu, saya pengen misalnya injakan kaki. Mungkin di Indonesia dulu, di kota-kota di Indonesia gitu ya, silakan pergi. Jadi gini, pada saat Anda pergi keluar ya dari daerah kita, pada saat Anda lihat itu luar biasa tempat yang kita kunjungi, itu kita terinspirasi loh. Teman-teman, pada saat sampai kita di daerah, kita terinspirasi. Oh, saya mau bikin begini, saya mau bikin begini, saya mau bikin begini. Jadi ada inspirasi yang kita dapatkan kalau pada saat kita pergi kemana-mana itu, ya luar biasa. Jadi kalau misalnya tadi sempat di slide Ibu ada penanganan sampah. Kalau Kota Palu itu salah satu kota yang parah sampahnya gitu ya. Nah, itu kemarin di Kota Palu Ibu ajarkan bagaimana menganalisis sampah dari nilai-nilai bela negaranya. Kalau Anda lihat di Jepang, jadi waktu itu pas menganalisis sampah, rata-rata teman-teman itu punya gagasan masalah penanganan sampah adalah menyediakan tempat sampah di mana-mana. Kalau teman-teman kira-kira idenya seperti apa kalau masalah sampah? Apa yang harus dilakukan? Ya, silakan Pak Yayan. Kesadaran, kita membangun kesadaran dari individu sendiri. Kemudian yang biasa saya baca dan berhasil itu pengadaan bank sampah itu. Nah, iya, pengadaan bank sampah. Oke. Yang lain, kira-kira bagaimana cara penanganan sampahnya? Ya, Pak Rizal. Kalau dari saya tentang penanganan sampah ini, menurut saya adalah pertama memang kesadaran dari diri sendiri dulu, kemudian kedua adalah komitmen dari pemerintah itu sendiri. Apakah mereka mau mendukung program itu atau tidak? Yang ketiga, yang terakhir adalah situasi dan kondisi yang ada di masyarakat itu sendiri juga. Apakah mereka memang, kalau cuma kita yang kesadaran dari kita, berarti cuma kita yang bisa melakukan itu, orang lain tidak, artinya dari masyarakatnya juga itu. Begitu kira-kira Ibu. Oke, baik. Jadi membangun kesadaran masyarakat penting ya. Oke. Ya. Ada lagi Pak Reza? Kalau Pak Reza bagaimana Pak Reza? Terima kasih Ibu. Jadi saya setuju dengan Pak Syahril dengan Pak Rizal masalah yang pertama adalah kesadaran. Namun mengingat masalah kesadaran ini Ibu, kalau kita mau menerapkan kesadaran itu di suatu bangsa itu butuh waktu lama. Jadi menurut saya solusi yang bisa lebih cepat diterapkan sambil kesadaran itu mungkin kita mencontoh dari Singapura. Singapura itu jadi mereka banyak sekali masalah peraturan membuang sampah yang menerapkan hukuman berupa denda. Jadi mereka di tempat-tempat publik itu mereka pasang CCTV dan ada petugasnya, satpamnya. Jadi bahkan kita mau punya gula-gula takut. Iya. Kita kebiasaan punya buang sampah itu denda 2.000. Jadi itu yang paling tepat. Karena pun kenyataannya pun orang-orang Singapura pun mereka pun di Singapura mereka sudah tidak berani. Iya. Begitu mereka masuk ke Indonesia, mereka mudah-mudah gitu saja. Iya. Karena di sana memang ketat hukumannya. Iya. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita kasih kesempatan teman-teman lain, salah satu yang harus dibuat adalah regulasinya, punishment-nya. Di Singapura itu meludah sembarang tempat didenda sekian. Wah, teman saya itu ada yang didenda bayar 200 juta. Dia waktu itu ada pekerjaan di Singapura, dia didenda 200 juta. Ya udah, apa kesalahannya? Membuang puntung rokok sembarangan.
puntung rokok sembarangan. Dia enggak dikasih pulang waktu itu. Dia enggak dikasih pulang ke Indonesia, dia harus bayar denda dulu. Dia bilang, di mana saya buang? Ini tidak ada. Dia bilang itu ada di asbak. Dia di asbak dia buang sembarangan kayak gitu. Nah, itu ternyata direkam oleh CCTV. Jadi satu puntung rokok sekian, satu puntung rokok sama dengan permen karet. Ya, permen karet habis makan taruh sembarangan dendanya sekian. Pokoknya semua itu berbeda di sana. Nah, itu dia itu 200 juta karena dia berapa hari tinggal di Singapura waktu itu. Dia bilang, gila Pin itu Singapura itu. Bayangkan terekam saya punya di CCTV, saya buang ini sembarangan. Makanya Singapura itu salah satu negara yang sangat bersih. Luar biasa itu ya kalau Singapura itu. Ibu itu sudah beberapa kali ke Singapura. Luar biasa pelayanan publik mereka di sana. Mereka itu membangun negaranya untuk mendisiplinkan masyarakatnya adalah salah satu bentuk regulasinya adalah punishment yang berat jadi mereka itu sudah terbiasa karena kalau saya begini saya hukumannya sekian, meludah pun sembarangan. Kalau kita makan roti kemudian kita senengin misalnya ada burung nggak boleh, ada di taman gitu kita nggak boleh kasih makan, kelihatan kita memberi makan di denda. Pokoknya sistem dendanya itu luar biasa Singapura itu. Ibu kebetulan Pak Reza cerita, jadi Ibu cerita pengalaman juga di Singapura. Ya baik. Boleh, jadi silakan bikin aturannya siapa di sini yang bagian hukum gitu ya, kerjasama dengan bagian kebersihan lingkungan, lingkungan hidup dan sebagainya, bikinkan regulasi sehingga sampah itu betul-betul bisa teratasi. Silakan Pak Aldi. Terima kasih. Kalau dari saya sebagai pendidik itu harus menanamkan atau mengedukasi dari anak-anak atau peserta didik akan pentingnya itu kebersihan atau pembuangan sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, kalau boleh saran Bu, selain punishment kita harus ada reward juga. Seperti yang pernah saya lakukan di pas PPL waktu kuliah di Untat itu, di salah satu sekolah SMP 16 Palu. Itu kita bikin rewardnya itu adalah duta kebersihan sekolah begitu Bu. Selain punishment atau hukuman, kita harus berikan juga reward gitu. Iya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Aldi. Jadi penanaman disiplin, jadi ini paling penting, ini adalah tugas guru sebenarnya, mulai dari SD, SMP, karena penanaman sikap perilaku untuk menjaga kebersihan. Nah itu, ibu ini kan pernah menjadi kepala bidang pendidikan dasar. Ibu ini sering sekali mengunjungi sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah, pokoknya SMP, SD. Tahu enggak itu? Hampir semua toilet sekolah itu, ampun Ibu. Bagaimana Pak Aldi? Ya kan? Kalau Anda belajar kayak Jepang, Korea itu, ya setiap anak itu sebelum masuk sekolah, itu mereka harus ngepel lantai mereka, harus membersihkan toilet mereka. Jadi toiletnya bersih selalu gitu ya. Membersihkan toilet. Ini saya saja di Palu sini ya, anak saya waktu masih kecil-kecil, kalau dia mau buang air, dia pulang bela-belain izin minta pulang ke rumah. Nggak berani dia masuk WC toiletnya sekolah. Tidak mampu saya masuk, Mak, di toilet sekolah itu busuk, bau, penuh kuman, pokoknya hitam, DP kloset Bu, hitam. Tidak mau saya, Mak, mau piba berak di sana, dia bilang. Lebih baik saya pulang gitu. Coba ya. Nah, teman-teman semua, kebersihan sampah, masalah kebersihan sampah dan sebagainya itu harus dididik dari anak usia dini. Jadi tugas Pak Aldi ini ya sebagai guru untuk membiasakan, usahakan toilet itu dulu deh. Toilet, tahu enggak kalau kita bahas tentang toilet ya, teman-teman mungkin tahu Jepang itu adalah negara yang paling bagus toiletnya di dunia. Benar kan? Kalau Anda nonton video gitu toilet. Jadi kalau kita duduk di toilet itu ya, teman-teman, toilet umum loh ini, toilet umum di pasar, di mall, di taman-taman kota, di tempat fasilitas umum lah, kayak di stasiun gitu ya. Nah, kita kalau duduk begini toilet, di samping toilet itu ada tombol. Biasanya di tempat dudukan atau di dinding. Nah, di dindingnya begini ada tombol, di tempat duduknya ada tombol. Nah, jadi kalau misalnya Anda atur toilet itu pas duduk ya, duduk, misalnya sebelum duduk ya, kan ini misalnya musim dingin, Anda mau dudukan toilet itu hangat, berapa derajat Celcius, Anda tinggal tindis itu tombol, bisa di toiletnya, bisa yang di dindingnya, biasanya ada di dinding, ada di sini.
Nah, kita tinggal tindis, kita mau suhu berapa gitu. Warm, misalnya kita mau warm, hangat. Sudah kita tindis, nanti itu dudukannya toilet hangat. Bayangkan kalau minus 11, kita AC saja 16 ini kita sudah sudah kedinginan. Ini minus 11, minus 7 gitu ya, di bawah 0 suhunya. Tentu dudukan toilet itu dingin, maka ditindislah warm. Ya, jadi dia langsung bunyi itu kayak bunyi angin itu gitu ya. Hangat dudukannya. Sudah duduk. Pas kita mau cebok, di sana tidak ada keran air. Ada keran air. Jadi kita duduk, pas duduk, duduk. Kita mau kita punya pantat ini dibilas pakai air yang kencang, air yang sedang, atau air yang slow. Kalau yang mau suka kencang airnya menyemprot pantat kita, tindis, tindis gitu ya, tindis di ujung toilet, tindis, atau di dinding, tindis. Kita mau dengar musik sambil buang air, kita tindis musik, atur volumenya. Kita duduk sambil bisa menikmati musik di toilet itu. Ya, itu pokoknya paling canggih deh. Ibu keliling dunia, barusan itu ibu dapat toilet seperti itu di fasilitas umum loh. Bukan di ini. Kalau di hotel juga seperti itu ada. Fasilitas umum begitu toiletnya. Duduk. Nah, terus ada pengharum gitu, tinggal tindis pengharum. Asik sekali pokoknya gitu ya, Jepang itu. Nah, kalau kita kan belum ada. Yang paling penting dulu jaga dulu deh kebersihan toilet itu di sekolah-sekolah utama itu. Ya, sekolah-sekolah itu. Waduh, luar biasa itu. Ibu ini jadi kepala bidang pendidikan dasar soalnya ibu ini waktu itu ya. Jadi ibu ini sering keliling sekolah-sekolah. Aduh, ya Allah, kenapa kok guru-guru tidak mengajarkan kebersihan kepada peserta didik? Gitu. Jadi kita ini jadi guru bukan hanya sekedar mengajar anak-anak kita pelajaran matematika, anak-anak kita pelajaran PPKN, anak-anak kita pelajaran IPA, bukan sekedar itu. Tapi Anda harus mampu membangun disiplin mereka terhadap kebersihan. Ya, jaga itu. Kalau Anda ke Singapura, ke Jepang, ke Korea, tidak ada toilet, tidak ada keran air, teman-teman, di dalam kamar mandi itu tidak ada keran air. Jadi tidak ada air yang tergenang di lantai, makanya tidak ada wadah kuman bakteri yang menyebabkan bau busuk itu muncul. Makanya toilet-toilet di sana itu harum. Kalau Anda masuk toilet, anak saya sering-sering masuk toilet. Kenapa kau sering-sering masuk toilet? Bagus mah, toiletnya harum gitu. Kalau kita kan sudah rasa kencing, sudah rasa buang air, pikir betul ini mau masuk di toilet. Tahu saja toilet mall saja, mall Palu ini. Berpikir 1000 kali mau masuk toilet karena baru mau masuk, sudah DP bau, nauzubillah, ya Allah, tidak sanggup saya cium DP bau gitu kan. Nah, di sana luar biasa gitu ya, harum toiletnya bersih. Karena mereka tidak ada air di dalam kamar mandi itu. Keran air itu ada di luar, kayak ada wastafel begitu, untuk cuci tangan segala macam. Di dalam kamar mandi itu, kamar buang air itu tidak ada keran air. Pantat kita nanti dibilas secara otomatis, gitu. Terserah pilih, airnya kencang, sedang, atau yang slow siram ngana pe pantat begitu. Ya, tabilas gitu, pakai sabun sudah aman gitu. Ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang teman-teman guru ya silakan ajak anak-anak dari dini untuk bersih, khususnya masalah sampah, masalah kebersihan toilet itu utama itu. Wah, menjijikan sekali itu kalau masuk ke toilet sekolah. Jadi Pak Aldi, kalau besok-besok saya ke Balut, saya cari sekolahmu Pak Aldi, saya cari itu pun saya dapat itu karena toilet sekolah itu kotor, busuk. Hati-hati ngana Pak Aldi, tidak menerapkan nilai bela negara itu. Ya. Seperti itu. Oke, Bu Dewi, silakan tadi raise hand, silakan. Ya, kalau menurut saya Ibu, kita mulai dari rumah kita sendiri dengan mengajarkan kepada anak-anak, suami, saudara untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tong sampah. Jangan dicampur semuanya dengan popok, dengan pembungkus makanan, apa semua sisa nasi, seperti itu Ibu. Iya, baik. Terima kasih ya. Oke, jadi kalau nanti ya teman-teman, kalau masalah sampah ini, jadi Jepang itu, kalau Anda ke Jepang, Anda akan kesulitan menemukan tong sampah. Tidak ada tong sampah itu. Kalau kita kan supaya sampah ini bikin pengadaan tong sampah, akhirnya itu tong sampah so jatuh, so bongkar DP isi, so keluar DP isi, so busuk, so apa, Tuhan gitu.
jadi di fasilitas umum itu tidak ada tong sampah, cintaku sayangku. Mereka tidak ada pengadaan tong sampah. Jadi sampah, setiap orang bertanggung jawab dengan sampah. Saya kan ada cerita misalnya makan pisang, makan buah gitu. Nanti itu kulitnya itu saya bungkus, saya masukin ke dalam tas saya. Jadi nanti pemilihan sampah itu adanya di rumah masing-masing gitu. Nah, dipilahlah itu sampah organik, anorganik, kayak gitu-gitu ya Bu Dewi ya, dipilah-pilah yang mana organik, mana sampah beracun, mana pokoknya dipilah-pilah sampah itu di rumah masing-masing. Jadi kalau mau cari sampah susah ketemu di Jepang karena tidak di fasilitas umum tidak tidak ada tong sampah, gitu, ya. Tidak ada tong sampah. Jadi sampahmu itu ngana bawa pulang ke rumahmu. Di sekolah begitu juga. Sampah itu anak-anak masing-masing dia bawa pulang ke rumah. Jadi pemilihan sampah itu di rumah masing-masing. Luar biasa ya. Kalau kita berpikir bagaimana pengadaan tong sampah banyak-banyak. Padahal salah Jepang itu bukan seperti itu strateginya mereka menangani sampah. Mungkin pernah nonton ada yang beredar di WhatsApp banjir Jepang yang airnya jernih. Pernah nonton enggak itu di WhatsApp? Ada kan? Banjir tapi airnya jernih. Kalau kita banjir air hitam. Ya kan? Kalau banjir kita itu hitam. Kalau mereka banjirnya jernih. Kenapa? Memang tidak ada sampah mereka di sana. Pemilahan sampah itu ada tadi tapi di rumah masing-masing gitu ya. Jadi seperti itu mereka cara pengolahan sampah luar biasa. Itu bisa kita adopsi loh. Bu Ina silakan. Ya Ibu, kalau saya tentang sampah, sebelumnya mungkin dari kesadaran diri masing-masing, seperti yang teman-teman bilang. Terus kalau yang kedua saya himbauan dari pemerintah, bagaimana kesadaran dari setiap masyarakatnya untuk memperhatikan estetika lingkungannya. Dan yang paling penting yang saya garis bawahi di sini, biasanya yang terjadi di bangkai laut, kepada dinas terkait yang mengangkat sampah. Biasanya itu kalau ada kendala-kendala, mungkin di bagian honorariumnya atau apa, biasanya juga sudah mandek pengangkatan sampah, sehingga sampah yang sudah tertumpuk berhari-hari bisa keluar dari tempat sampahnya dan mengakibatkan kurang nyamannya orang-orang yang lewat di sekeliling sampah tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Ina. Bu Stesi silakan. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan. Kebetulan saya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Walaupun bukan di bidang saya, tapi ya 1-2 pemahaman saya cukup memahami bagaimana situasi di kantor saya. Untuk mengenai sampah, karena sudah tadi disinggung tentang sampah, memang itu adalah problem yang dari dulu tidak ada solusinya, Bu. Untuk bangkai laut, saya tidak tahu untuk daerah lain. Kenapa? Karena ada, menurut saya pertama, pemahaman masyarakat, edukasi. Karena kalau dari Dinas Lingkungan sendiri sudah cukup mengedukasi dengan cara apa? Kalau ada hari-hari lingkungan, hari-hari besar, kami selalu turun ke lapangan untuk mengedukasi ke masyarakat dengan cara, ayo jangan lagi pakai sampah, jangan lagi pakai plastik. Kita bagi kalau kayak di Alfamedik kayak ini kalau di mal-mal udah pakai tas-tas yang bebas plastik, seperti itu sudah kami lakukan. Kemudian menurut saya Ibu, supaya ini sampah tidak terlalu besar problemnya di bangkai laut, harus ada TPA. Dan itu sementara Dinas Lingkungan Hidup mengusahakan TPA itu dibangun. Itu sudah ada tempatnya, sudah ada perencanaannya, tapi mungkin karena kendala sekarang lagi COVID, jadi TPA itu masih agak diundur dulu untuk sementara waktu. Jadi kalau menurut saya Ibu, karena saya sendiri yang melihat memang setiap hari itu sampah terus sampai ada yang pernah situasi masyarakat datang ke kantor marah-marah tidak jelas. Kami itu sudah pernah mengalami itu, walaupun mungkin bukan bidang saya, tapi saya sendiri pernah melihat bagaimana masyarakat datang sampai sudah, kalau tidak mau diangkat sudah, biar saja itu sampah begini-begini. Itu pernah Ibu kami alami. Tapi ya sebagai istilahnya tadi perekat pelayanan publik, orang harus sabar, harus tetap semangat memberikan edukasi ke masyarakat. Dan kalau menurut saya, bangkai laut itu memang tidak harus, edukasinya tidak boleh berhenti kepada masyarakat, harus terus dan terus. Sampai pernah Ibu ada kejadian,
kejadian belum lama ini kami pernah rame-rame turun membersihkan selokan. Itu masyarakatnya cuma lihat-lihat, Ibu. Kami dinas itu yang bekerja. Tapi kami tidak peduli, yang penting kami sudah memberikan contoh yang terbaik, walaupun memang menurut mereka, tidak diangkat-angkat sampah apa semuanya. Kalau mengenai pengangkutan sampah, Ibu, memang jujur, armada kami kurang. Karena masih diusahakan armada kami bertambah, dan kalau memang armada sudah bertambah, TPA-nya sudah ada, saya yakin masalah sampah di Bangga Laut akan teratasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Stesi. Iya, jadi teman-teman, salah satu bentuk penerapan nilai-nilai bela negara kita adalah bagaimana caranya lingkungan kita bersih, sehat bagi masyarakat. Jadi kalau sampah teratasi, tentu lingkungan menjadi bagus, menjadi higienis dan sebagainya, tentu masyarakatnya sehat. Gitu ya. Nah, itu kan tujuan kita nih, ceritanya bentuk bela negara kita ini memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya sanitasi lingkungan bagus, higienis dan sebagainya, supaya orang-orang bisa sehat, bisa panjang umur dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman khususnya di lingkungan hidup bisa belajar, bisa benchmarking ke tempat-tempat yang penanganan sampahnya bagus. Tadi Ibu sudah ceritakan masalah Jepang itu ya. Jadi masalah Jepang itu mereka pemilihan sampahnya itu di rumah masing-masing. Jadi nanti di bagian bagian penanganan sampah itu dia yang rutin ke rumah-rumah mengambil, tapi sampahnya sudah terpilah bagus. Gitu. Mereka sangat terpilah bagus. Jadi misalnya kalau Ibu makan KFC, kalau misalnya Anda kalau makan KFC misalnya di Jepang, Anda self serving, masyarakatnya kalau kita kan makan KFC misalnya di Banggai kan ada KFC kan, makan KFC. Habis makan sampahnya kita kan tetap di atas meja, benar kan? Ya, benar kan? Nah, kalau di Jepang tidak, teman-temanku semua. Jadi tidak ada yang membersihkan meja-meja, tidak ada. Jadi kita sendiri yang membersihkan meja kita. Jadi habis makan, jadi ada tulang ayam, itu kan? Ada tulang ayam, kemudian ada tempat dus tempat kita makan kan mereka pakai semuanya itu bahan kertas karena mereka daur ulang gitu ya. Jadi tempat kertas gitu ya. Nah, nanti kita habis makan itu kita bawa baki kita tadi itu kita bawa. Nah, di pintu keluar itu sudah ada. Jadi sampah tulang ayam itu ya yang tidak kita habis makan ada tempat sampahnya gitu ya. Kita sudah mau habis ya. Ada tempat sampahnya. Kemudian tempat sampah kertasnya ada. Kemudian ada tempat minum ya dari kertas juga gitu ya. Jadi ada 2 ada 3 di situ ya tempat sampah. Jadi kita habis makan langsung bawa di situ. Jadi dan itu tidak itu dimulai dari pembiasaan pembentukan perilaku hidup bersih sehingga tidak ada pelayan di sana. Yang ada pelayan itu hanya bagian melayani pemesanan makanan kita. Yang bersih-bersih meja tidak ada. Jadi meja bersih. Jadi self serving mereka habis makan bersihkan tempatmu, kasih taruh sana tempat sampah. Nah, jadi yang harus juga diedukasi masyarakat kita. Tadi ada sudah bank sampah. Ya, jadi tinggal kita jangan bosan untuk edukasi, tapi ada juga pendampingan. Kita bisa lingkungan hidup misalnya masyarakat tolong disiapkan misalnya tempat sampah untuk bahan plastik. Nanti bahan plastik kami datang bisa kami timbang untuk jadikan uang. Harus membangun yang namanya komunikasi asertif pada masyarakat. Ya, kita tidak boleh bosan karena kita pelayan masyarakat. Kita public servant, kita melayani mereka. Dari mereka tidak tahu, kita jadikan mereka tahu. Dari buruk perilaku mereka tentang sampah menjadi bagus perilaku mereka. Itu ya, itu tugas kita. Ya, bentuk bela negara kita adalah menyadarkan masyarakat. Itu tugas kita. Jadi pada saat masyarakat sadar, itu adalah keberhasilan kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada komplain, ingat pelayanan publik itu bagaimana caranya kita memuaskan mereka. Kalau ada yang datang komplain berarti kita harus rubah kerja kita. Itu intinya. Ya, kalau armada kurang bagaimana caranya? Kalau di Kota Palu ini Ibu lihat sudah berkurang sampah-sampah di depan rumah masyarakat di sini. Jadi kalau dulu kan busuk nih di depan rumah saya. Mereka rubah cara kerjanya karena banyak yang komplain itu menelpon, ini sampah sudah 2 minggu, semua 1 bulan tidak diangkat-angkat, ini sudah busuk sampai depan rumah, pokoknya banyak komplain. Nah, akhirnya mereka merubah cara kerja mereka, jadi sudah ada titik-titik tempat pembuangan sampah. Jadi setiap rumah-rumah tidak lagi menaruh sampahnya di depan rumahnya,
tapi membawa sampahnya ke titik-titik yang sudah ditentukan oleh. Jadi itu bisa menyelesaikan masalah kekurangan armada. Kekurangan armada. Jadi armada pengangkut sampahnya tidak lagi dia datang satu-satu rumah gitu, semua jalan dia susuri, tidak. Dia hanya pergi ke titik-titik tempat pembuangan sampah. Jadi akhirnya aman, lingkunganku sudah bersih. Biasanya kalau saya jalan, mau jalan pagi kan, ibu suka jalan pagi, lari pagi gitu ya. Pas jalan, ya ampun, tidak sanggup, saya busuk betulan. Jadi saya tanya apa kendalanya? Mereka kendalanya, misalnya uang bensin belum dibayar, armada kurang dan sebagainya, honor belum dibayar, banyaklah alasannya. Akhirnya saya lihat mereka merubah cara kerjanya. Jadi memang kita ini harus ada prakarsa. Ya, ingat kita dibagi 4 tadi, disiplin, kerjasama, kepemimpinan, 1 prakarsa. Harus ada prakarsa dari diri, bagaimana caranya pelayanan itu lebih bagus. Akhirnya sudah bagus. Jadi armada itu hanya pergi ke titik-titik pembuangan sampah. Nah, itu sudah mulai bagus tuh penanganannya. Jadi memang kita harus, kalau ada komplain seperti itu, harus cepat dirubah cara kerja kita. Karena kita ini memuaskan masyarakat dengan layanan yang kita berikan. Gitu ya, teman-teman ya, intinya ya, semangat semuanya pokoknya. Oke deh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti untuk nilai-nilai bela negaranya kita bahas nanti sebentar ya. Ada 5 nilai bela negara itu ya, teman-teman, dalam rangka penyusunan rencana aksi bela negara. Nanti kita sambung lagi cerita kita ini sebentar jam 1:30 ya, sampai jam 2:15. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak Reza, silakan Pak Reza. Begitu Ibu, mohon maaf, ini masalah yang tugas-tugas kami itu Ibu, itu apakah dia itu ada jam batas waktu submitnya atau bagaimana ini? Ya, jadi kalau misalnya tugas itu Ibu upload misalnya hari ini, ya hari ini maksudnya tanggal penugasan itu ya, hari ini berarti paling lambat sebelum jam 12 malam sudah di-upload. Makanya nanti butuh kerjasamanya semua teman-teman ya supaya bisa diuploadnya sebelum jam 2. Jadi jangan sampai berganti hari, karena berganti hari sudah ada tugas lainnya lagi kan seperti itu. Jadi jangan sampai dia berganti hari supaya kita punya tugas tidak menumpuk. Jadi istilahnya manage your job gitu ya. Jadi kelola penugasan itu sehingga nanti bisa selesai semuanya, tidak menunda waktu istilahnya kita mengerjakan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, baik. Jadi sebentar malam, sebelum jam 12 malam, istilahnya sebelum berganti hari, sudah harus di-upload ya penugasannya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu. Ya, silakan Pak Yayat. Menarik yang dibahas sejak tadi. Ada mungkin beberapa informasi yang perlu saya kemukakan di sini. Karena saya lama di Bapeda, Ibu dari honor juga di Bapeda, kebetulan dari 2015, dan terangkat juga di Bapeda. Pertama, persoalan yang Ibu bahas tadi tentang perikanan, perikanan kelautan. Itu menjadi dilema juga kita hari ini di daerah, bahwa daerah kami itu 94% sekian ada laut, dan 5% sekian itu baru daratan. Cuma untuk pengelolaan dan regulasi yang ada, yang pertama sering dibahaskan oleh kita dan juga menjadi persoalan bahwa regulasi untuk mengelola laut itu saat ini dikelola oleh provinsi. Jadi batas pengelolaan kabupaten itu hanya batas di pesisir pantai. Jadi hari ini yang coba dilakukan dinas perikanan itu hanya sebatas kepada yang bisanya kepada nelayannya. Gitu. Kemudian persoalan yang Ibu sampaikan tadi, alhamdulillah saat ini setelah Kabupaten Manggarai Laut berdiri sudah mulai sedikit demi sedikit dicoba dibenahi, beberapa program termasuk juga yang tentang persampahan juga TPA dan lain sebagainya sedang dibenahi. Artinya Manggarai Laut hari ini sedang berbenah dengan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya, tapi coba fokus pada pembangunan kelautannya, kelautan perikanan, dan terutama pariwisata itu sedang digencar-gencar dibangun. Insya Allah Ibu datang kemari lagi nanti ke depan, mungkin wajah Banggai Laut sudah berubah banyak Ibu. Insya Allah, amin. Dan kemudian yang kedua Ibu, saya ingin bertanya, sudah menjadi beban pikiran saya kebelakangan ini melihat dari wawasan kebangsaan, terutama yang terjadi dan beredar
hari ini di bangsa kita, turut prihatin juga. Terutama yang viral kemarin tentang KPK yang wawasan kebangsaan itu, Ibu. Bagaimana hari ini saya melihat benturan-benturan coba banyak, entah benar atau tidak, tapi di media-media itu coba dibahasakan, coba diinformasikan bahwa benturan-benturan itu hari ini sudah mulai mulai terlihat lagi, Ibu. Padahal kalau kita menarik sejarah bahwa benturan-benturan itu telah satu dulu, telah disatukan dulu, kenapa sekarang tiba-tiba ada begitu benturan-benturan tentang agama dan negara, padahal itu saya rasa sudah final di Pancasila dan sudah diatur sedemikian rupa oleh pendiri bangsa kita, tapi kenapa sekarang tiba-tiba ada lagi itu? Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu dan dari pengalaman Ibu untuk menanggapi hal-hal ini, terutama mohon bimbingan untuk kepada kita yang adik-adik yang CPNS ini, insya Allah bisa menjadi PNS. Kalau menghadapi hal-hal seperti itu, benturan-benturan itu, sikap kita ini supaya menjadi jalan tengah itu seperti apa, Ibu? Mohon bantuan Ibu ya. Kasih. Iya, baik. Jadi sebenarnya kita ini kan adalah negara besar ya. Yang menurut tadi kita ini adalah negara yang besar. Negara. Jadi banyak sekali pihak-pihak yang ingin membuat negara ini terdisintegrasi gitu ya, terpisah-pisah, terpecah belah. Banyak sekali yang menginginkan itu. Makanya kita di sini kemarin-kemarin teman-teman, Latsar ini prajabatan ini tidak ada pelajaran bela negara. Kalau teman-teman sebelum ini ya tidak ada. Ya, langsung saja pelajaran aneka terapkan sesuai tusinya masing-masing, selesai. Betul enggak? Kalau teman-teman yang lihat, kenapa kamu ada bela negara? Kita orang dulu tidak ada. Iya, untuk mengantisipasinya karena banyaknya pihak-pihak yang ingin kita terpecah belah, ya. Karena kalau kita mau digempur itu agak susah. Kita punya semangat gerilya luar biasa. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya membuat kita terpecah belah dengan mengangkat isu-isu perpecahan itu, seperti itu. Dari berbagai aspek itu sudah banyak ya pemerintah istilahnya membendung itu ya supaya tidak membesar gitu ya. Salah satunya kalau melalui CPNS ada materi wawasan kebangsaan. Seperti ini loh wawasan kebangsaan kita gitu ya. Bagaimana kita menganalisis isu kontemporer, apa isu yang dihadapi negara kita ini ya. Besok insya Allah kita bahas itu ya, isu kontemporer. Apa yang kita hadapi bersama ini, masalah yang menghadapi, yang mengancam negara ini, apa itu gitu ya. Dan kita akan cari solusinya melalui tugas kewenangan yang kita punya gitu. Ya, seperti itu. Jadi kita ini punya tugas kewenangan apa gitu. Dari kewenangan yang kita punya lah kita bisa bergerak untuk bergerak khususnya di lingkungan kecil kita sampai membesar sehingga bisa gerakan kita itu bisa sama-sama lah gitu meredam ya banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Wah, banyak sekali itu ya masalah yang dihadapi oleh bangsa ini ya. Karena kita bangsa besar gitu. Bangsa besar masalahnya besar juga gitu ya, dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Wah, masalahnya ini pagi-pagi tadi temanku orang Papua sudah kirim di grup WA gitu. Saya ini teman-teman punya teman seluruh Indonesia ada gitu. Di Badan Intelijen Negara ada, di Lembaga Sandi Negara ada gitu. Oh, Ibu itu punya teman itu karena Ibu suka berkelana gitu ya. Jadi teman-temanku dari Aceh tahu kondisi Aceh, kondisi Papua pagi-pagi ini temanku ada kirim gitu ya. Kondisi Papua terkini kayak gitu-gitu. Banyak sekali masalah yang dihadapi. Nah, sekarang kita tinggal melihat kewenangan yang kita punya masing-masing. Kalau saya sebagai guru, apa yang harus saya lakukan? Ya, berdasarkan peristiwa yang terjadi. Kalau saya sebagai saya orang Bapeda ini misalnya ya, apa yang harus saya lakukan? Berarti ada program-program prioritas ya yang kita turunkan untuk menghadapi supaya tidak permasalahan yang dihadapi negara ini tidak masuk menjadi salah satu permasalahan juga yang harus dihadapi banggai laut misalnya. Silakan. Jadi kita tinggal dari kewenangan masing-masing. Apa yang harus istilah kita membangun bentengnya? Bagaimana caranya? Lihat kewenangan yang bisa kita punya. Program apa yang bisa kita bikin dari masing-masing kita. Sehingga kita bisa sama-sama berjuang untuk melawan banyak sekali permasalahan itu ya. Oh, kemarin saja KPK, pegawai KPK curi barang bukti 2 kilo emas. Satgas KPK sudah dibayar mahal coba dia curi lagi itu emas mau 2 kilo. Berapa itu harganya? Itu sungguh luar biasa. Makanya kita ini dibentuk karakter kita ya.
Bagaimana karakter kita lebih kuat supaya kita tidak jadi pencuri. Ya, kasihan ini orang Bapeda, so bikin program bagus-bagus, tidak ada keberhasilan karena pencuri banyak. Gitu ya? Betul sekali, Bu. Nah, betul sekali. Setengah mati dia bikin program bagus. Program perikanan, program ini. Kalau kita punya kewenangan di pesisir pantai, kita kelola pesisir pantai. Mana itu orang-orang perikanan? Kasih keluar semua karena ekspor itu, karena keahlian di situ. Kalau bukan kewenangannya kita misalnya ya, kewenangan kita bukan di sana Bu, provinsi. Sekarang apa kewenangan yang diberikan kepada kita? Ayo berdayakan kewenangan itu yang ada diberikan kepada kita itu. Jangan kaget banggai laut itu bisa menjadi permatanya bangsa gitu ya, tempat pariwisata yang luar biasa dan sebagainya. Ya, silakan orang Bapeda bikin prioritas pembangunan. Kalau kemarin di Bali prioritas mereka adalah pariwisata. Semua bergerak. Bagaimana pariwisata berhasil? Semua OPD bergerak. Bagaimana dari UMKM-nya, dari mananya, semua bergerak. Bagaimana pariwisata bisa maju. Cuman sayang pada saat COVID ini Bali lah yang paling terpuruk karena dari pariwisata yang mereka kasihan. Ibu baru kemarin dari Bali, ya bulan kemarin Ibu dari Bali. Ibu nangis loh, Ibu nangis beneran. Saya beberapa kali ke Bali, gitu ya. Pas ke Bali lihat pantai Kute, pantai Kutenya sepi, pantai-pantai tidak ada orang gitu. Ibu nangis masuk di mall itu, Ibu nangis mall kosong gitu ya. Betul-betul Ibu nangis duduk di depan mall itu karena Ibu sering ke Bali gitu ya. Pas kemarin pergi ke Bali, kebetulan Ibu pergi ke sana kurang lebih berapa hari gitu ya. Ibu pergi ke sana sambil belajar, sambil refreshing dan sebagainya. Ibu nangis lihat kondisi Bali dan memang Bali salah satu provinsi yang terpuruk di saat pandemi ini. Ya, jadi sekarang orang Bapeda silakan berpikir apa prioritas. Kalau laut lebih besar, kawasan kita banyak laut, maka fokuslah menjadi prioritas pembangunan itu di sektor laut gitu, sehingga betul-betul Banggai Laut bisa menjadi daerah yang sejahtera gitu ya dari laut yang ada. Saya kira itu ya teman-teman. Nanti kita sambung lagi diskusinya. Waktunya tinggal 1 menit. Asik juga ya belajarnya ya. Asik ya. Asik, Oke. Bu. Asik ya. Ibu, Ya. asik. Baik, Ibu Kira, ini karena teman-teman mau persiapan sholat Jumat juga, waktunya juga sudah hampir 11, tinggal 3 menit. Kalau di sini Ibu lihat, sebenarnya tinggal selesai. Oke deh, Ibu tutup deh ya, teman-teman semua ya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin ya, live meeting. Ya, Ibu. Udah live ini? Kalau mau live, nanti 1:30 lagi masuk lewat ini juga. Iya, lewat ini tetap. Ya, kolabjar. Nyanyi dulu ya. Masuk di kolabjar. Iya. Oke. Salib dulu ya. Oke, salib dulu ya. Yuk, salib dulu. Dah, Stacy. Saya stop record ini.